Salam Indonesiawan, persaudaraan rakyat cinta bangsa-bangsa. Saudara menjawab pertanyaan tentang bagaimana Indonesia ke depan dengan situasi yang penuh dengan problem. Nah, problematika yang harus dihadapi ini harus disadari bahwa siapa dan apa Indonesia itu. Indonesia adalah satu negara yang luar biasa, fenomenal, tidak mungkin hadir kalau bukan. Jadi banyak orang yang tidak sadar tentang bangsanya sendiri, sehingga Indonesia One adalah perilaku cerdas berketuhanan yang kontributif tidak dipahami. Nah, sekarang begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi, bukan hanya persoalan Indonesia, tetapi itu dampak dari persoalan dunia. Tetapi ini momentum dipakai oleh orang-orang kelompok-kelompok yang tidak memahami, tidak menghargai negara dan bangsa sendiri. Anehnya, demi menghargai, Presiden kita menjadi presiden G20, artinya pemerintahan dari 20 negara maju yang menentukan 80% perputaran perekonomian dunia. Presiden kita Joko Widodo menjadi ketuanya. Kita bukan negara miskin, kita negara besar, tetapi ketidaksadaran membuat kita mudah dipermainkan. Hanya dengan rempah-rempah saja ratusan tahun kita dijaga. Apalagi sekarang bukan hanya rempah-rempah, begitu banyak kekayaan alam. Bahkan Indonesia akan menjadi tempat di mana tercetusnya perang dunia ketiga kalau kita tidak punya hikmat, tidak bijaksana. Sebab itu Presiden kita bebannya begitu berat. Nah, itulah sebabnya saudara saya sebut bahwa tahun penentuan bagi Indonesia menjadi satu bangsa dan negara yang menjadi kiblat kebertuhanan dunia bukan tahun 2024, tetapi mulai dari sekarang. Karena ini menjadi tempat di mana orang datang ke Indonesia, menjadikan Indonesia tempat di mana mereka dapat menghidupkan keluarganya. Kita tidak lagi mengekspor tenaga kerja keluar untuk dianiaya, kehilangan kehormatan. Karena apa? Karena orang melihat bahwa Indonesia tangguh dalam menghadapi pandemi. Di Laut Natuna saja, kalau tidak berhati-hati, terjadi perang dunia. Itu kawasan itu tidak sampai 1% dari kawasan seluruh negara Indonesia. Tetapi itu menjadi rebutan karena kekayaan, bukan hanya kekayaan bawah lautnya, ikan dan sebagainya, tetapi ada minyak di situ. Itu daerah strategis di mana lintasan laut itu menentukan. Nah, Indonesia membutuhkan dukungan rakyat. Nah, itulah sebabnya orang tanya sama saya, ini adalah momentum Desember 2021, apa pemaknaannya bagi Indonesia ke depan? Sebab itu saya mengatakan bahwa umat Kristen jangan berdoa, jangan hanya hidup di lungkup gereja saja, tetapi tahukah saudara bahwa saudara adalah aset bangsa ini, bahkan aset dunia, bersama menjadikan bangsa ini menjadi satu bangsa yang terbina, saya gambarkan seperti kebun Tuhan. Kita perlu kerjasama menggarap supaya Indonesia tidak lagi menjadi alang-alang tempat pertikaian, tetapi menjadi kebun. Apapun agama, keyakinan saudara, tunjukkanlah kelebihan-kelebihan itu dengan buah-buah yang membuat Indonesia menjadi tempat aman, tertarik. Dan kita punya Pancasila yang ujung-ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya dikaitkan dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa sebenarnya itu merupakan batu loncatan untuk menjadikan Indonesia sebagai kontributor dunia. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa-bangsa dunia. Kita terlatih. COVID-19 ini menjadi tempat pelatihan bagi kita. Apakah kita akan keluar menjadi satu bangsa? Keluar dari tahun 2021 ini, kita menjadi bangsa yang lebih siap untuk menjadi bentuk, menjadi kiblat kebertuhanan bangsa. Kalau negara-negara yang tadinya
diandalkan, digambarkan sebagai negara-negara Kristen, negara-negara maju, Amerika, Eropa, sudah itu cerita masalah. Negara-negara Arab juga, kiblat keberagamaan sudah masalah. Apakah kiblat kita akan ke Cina? Cina semakin mengandalkan kekuatan militernya, ingin merebut daerah-daerah negara-negara lain termasuk Indonesia. Karena mereka tidak berbicara tentang ketuhanan. Kita punya Pancasila. Itu Indonesia akan menjadi kiblat kebertuhanan baru bagi bangsa. Kenapa kita punya Pancasila? Satu rumusan yang dirumuskan dari benang merah, keyakinan bersama satu bangsa yang tadinya tidak mengenal satu dengan yang lain, bahkan perang kerajaan demi kerajaan, pulau dengan pulau. Ada ribuan bahasa bangsa di Indonesia bisa bersatu. Satu negara saja, satu agama, satu bahasa hancur. Itu saya minta semua, apapun keyakinan saudara, mari menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang terhormat, bangsa yang memberikan kontribusi kesejahteraan bukan hanya bagi warga bangsa. Kita adalah berdiri dari bukan bertuhan. Itu garis kebertuhanan menjadikan Indonesia menjadi berkah. Ada begitu banyak bangsa yang telah ada, bangsa yang kekayaan alam ini bukan hanya untuk, tetapi momentum menjadikan bangsa ini sebagai bangsa pendorong untuk kesejahteraan bersama. Mari jadikan sebagai satu pergerakan rakyat bangsa yang mencintai bangsa. Saudara, momentum tahun 2021 itu di negara kita ada begitu. Ada ancaman pandemi dunia Omicron sebagai varian baru dari COVID. Kita tidak tahu. Karena kita adalah bangsa yang paling banyak, tertinggi persentasenya yang sudah divaksin. Kenapa? Karena kita menyadari ada ketaatan. Kalau ada yang mau mengganggu, itu karena mereka terprovokasi. Ada kepentingan-kepentingan asing yang akan memakai kelompok-kelompok dalam negeri. Ada juga orang-orang atau kelompok-kelompok yang tadinya terbiasa merampok uang rakyat. Mereka bersedia difasilitasi agar supaya kekacauan terjadi. Dan mereka terlepas dari tuntutan hukum. Rakyat harus bangun kebangsaan. Bangsa yang berkembang. Bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang mencintai kemanusiaan, bangsa yang kita bersatu agar supaya produktivitas pribadi individu kita ya menjadi produk untuk kesejahteraan, bukan hanya untuk rakyat kita. Pancasila dan muka 5 Undang-Undang Dasar kita berikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang hadir karena kehendak Tuhan bagi kesejahteraan umat. Saya pikir kita harus satu. Saya mengharapkan dalam momentum Natal bagi kita, marilah kita membawa semua warga gereja berkomunikasi. Tidak lagi berbicara tentang keunggulan-keunggulan kelompok kita, tetapi kita menyadari bahwa kita akan ditenun oleh Allah dalam kandungan ibu. Ada rancangan Allah. Dan Allah bukan rancangan kecil-kecilan, tapi rancangan besar. Bukan kebetulan kita lahir sebagai keturunan bangsa. Bersama dengan pemuka ada, kita bersatu membawa umat warga menatap hari esok, hari pertanggungan jawab kebertuhanan kita. Inilah harapan saya. Inilah jawaban saya. Pertanyaan saudara, berapa saudara yang bersaudara? Bagaimana masa depan? Saya mengatakan Indonesia secara membuktikan bahwa Indonesia
Begitu banyak, begitu besar persoalan, begitu banyak darah tercurah. Tetapi tak ada dari Indonesia ada. Dari saudara tidak berkata, doa adalah kita sendiri. Kita sudah memilih pemerintah yang sama. Bagi mereka yang telah memilih melawan pemerintah, harus ditinggalkan. Kalau tidak mau berubah, jangan menghambat bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang berkah bagi umat. Saya pikir itu, saudara, yang bagus, ya. Itu I can see clearly now the rain is gone. Saya bisa melihat dengan jelas bahwa masalah-masalah Indonesia seperti langit yang terbuka. I can see clearly now the rain is on. I can see clearly all the obstacles gone. Saya kira gitu, semua tantangan hilang. Kita bersama. Jangan berikan peluang bagi siapapun untuk memecah belah persoalan. Mari bangsa ini menjadi satu kebun, keluar dari kebuntuan. Dengan tambah huruf A saja menjadi kebuntuan, berbuah kebaikan, berbuah hikmat kecerdasan, berbuah salam Indonesiawan, persaudaraan, rakyat bergerak demi bangsa. Bye bye, saudara. Terima kasih.